Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Sari. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu yang membahas tentang perhitungan biaya relevan. Pada kelompok 7 kali ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Salis Sari dengan nomor NIM 12406193078. Yang kedua yaitu Mbak Ari Krisdayanti dengan nomor NIM 12406193060. Dan yang terakhir yaitu Mbak Adita Happy dengan nomor NIM 12406193061. Pada kesempatan ini, kelompok kami dengan tema pengambilan keputusan jangka pendek yaitu akan membahas tentang yang pertama yaitu pengambilan keputusan jangka pendek, yang kedua penerapan biaya relevan, yang ketiga keputusan bauran produk, dan yang terakhir yaitu penggunaan biaya dalam keputusan penetapan harga. Saya Adita Happy Purnamasari ingin membacakan materi yang pertama yaitu pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek terdiri atas pemilihan berbagai kemungkinan dengan cara pandang segera atau terbatas. Model pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 yaitu mengenali dana, yang kedua mengidentifikasi alternatif solusi, yang ketiga mengidentifikasi biaya dan manfaat. Selanjutnya biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif, yang kedua memberikan penilaian terhadap faktor kualitatif, yang ketiga mengambil keputusan dengan cara memilih alternatif yang mewakili manfaat. Di sini saya akan membahas tentang penerapan biaya relevan. Penerapan biaya relevan dapat digunakan pada saat membuat atau membeli komponen. Diasumsikan bahwa perusahaan swasei manufacturing saat ini memproduksi komponen elektronik yang digunakan dalam salah satu mesin mencetaknya. Dalam 1 tahun, swasei akan mengganti produksi ke jenis mesin cetak lainnya dan komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan. Namun untuk tahun depan, swasei harus memproduksi 10.000 komponen tersebut untuk mendukung kebutuhan produksi mesin mencetak lama. Satu pemasok yang potensial telah mendekati swasei dan memberikan penawaran mengenai komponen tersebut. Pemasok akan memproduksi komponen elektronik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan swasei pada harga 4,75 per unit dolar. Tawaran ini menarik karena biaya produksi penuh per unitnya sebesar 8,20 dolar. Untuk selanjutnya, penerapan biaya relevan dapat dilakukan untuk kegiatan menerima pesanan khusus pada harga di bawah harga yang biasa. Sebuah distributor es krim di daerah yang biasa tidak dijangkau oleh perusahaan telah menawarkan untuk membeli 2 juta unit es krim pada harga 1,5 dolar per unit. Pihak distributor akan memberikan label sendiri pada es krim tersebut. Oleh karena distributor mendekati perusahaan secara langsung, maka tidak terdapat komisi penjualan. Harga yang ditawarkan sebesar 1,55 dolar di bawah harga normal sebesar 2 dolar. Jika pesanan diterima, pendapatan sebesar 1,55 per unit dolar akan direalisasikan. Jika pesanan tidak diterima, manfaat tersebut tidak akan direalisasikan. Namun, semua biaya variabel kecuali komisi penjualan sebesar 0,02 dolar akan dikeluarkan, yang akan menghasilkan biaya sebesar 1,48 dolar per unit. Keuntungan bisnisnya adalah 0,07 dolar. 0,07 tersebut diperoleh dari 1,55 dolar dikurangi 1,48 dolar per unit. Penerapan biaya relevan juga dapat digunakan untuk mempertahankan atau menghentikan sebuah segmen atau lini produk. Keputusan mempertahankan atau menghentikan dapat memiliki skala yang besar seperti saat Ford Motor Company memiliki penjualan lini otomotif mewahnya, yaitu Jaguar dan Land Rover. Keputusan untuk mempertahankan dan menghentikan juga dapat melibatkan aset fisik berskala besar seperti saat MGM Resort International di Las Vegas memikirkan apakah akan menghancurkan hotel mewahnya atau Harmon, bahkan sebelum sempat dibuka karena pemasangan teknik dan konstruksi. Penerapan biaya relevan juga dapat digunakan untuk memproses lebih lanjut produk gabungan atau menjualnya pada titik pemisahan. Contohnya yaitu mineral-mineral tertentu seperti tembaga dan emas mungkin ditemukan dalam satu batu yang sama. Batu tersebut harus ditambang, dihancurkan, dan diperlukan sebelum tembaga dan emas dipisahkan pada titik pemisahan. Biaya penambahan, penghancuran, dan pemeliharaan adalah sama untuk kedua produk, sehingga lebih lanjut menjadi tembaga, emas, dan substansi-substansi lainnya yang ada di dalam batu tersebut. Hal ini membuat biaya gabungan menjadi tidak relevan untuk keputusan apakah akan menjual pada titik perusahaan atau diproses lebih lanjut.
Suatu informasi bisa menjadi relevan dengan 4 pertimbangan penting, yaitu yang pertama, berkaitan dengan masa depan. Informasi semestinya berkaitan dengan masa depan karena semua keputusan berkaitan dengan masa yang akan datang. Informasi relevan merupakan prediksi masa depan, bukan rangkuman masa lalu. Yang kedua yaitu berbeda di antara alternatif-alternatif. Informasi relevan membuat sesuatu perbedaan dalam suatu keputusan. Namun, tidak demikian hanya dengan informasi tidak relevan. Dan yang ketiga yaitu keputusan akan prediksi. Informasi relevan melibatkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Akuntan manajemen sering memakai estimasi perilaku biaya berdasarkan data historis. Dan yang keempat yaitu keputusan unik dan repetitif. Penghiburan data untuk keputusan unik pada umumnya membutuhkan analisis khusus oleh akuntan manajemen. Keputusan repetitif dilakukan hampir setiap hari. Saya Ari Krisdayanti dengan NIM 12406193060 akan memaparkan materi tentang keputusan bauran produk dan penggunaan biaya dalam keputusan penetapan harga. Keputusan bauran produk menurut Koestler mencakup 4 aspek. Aspek yang pertama ada lebar, yang mengacu pada beberapa banyak produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua ada panjang, yang mengacu pada jumlah seluruh produk dalam bauran tersebut. Yang ketiga ada kedalaman, yang mengacu pada banyaknya jenis yang ditawarkan dari berbagai macam produk tersebut. Dan yang keempat ada konsistensi, yang mengacu pada seberapa erat hubungan antar produk-produk ini dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya ialah penggunaan biaya dalam keputusan penetapan harga, yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya. Pada umumnya, perusahaan menginginkan keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu, perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang lebih untuk menutup semua biaya. Pada penetapan harga berdasarkan biaya ini terdapat basis biaya dan markup. Markup merupakan presentasi yang telah ditetapkan untuk menutup biaya overhead dan laba rugi perusahaan. Rumus dari penetapan harga berdasarkan biaya ini ialah biaya per unit ditambah biaya per unit kali presentase markup. Yang kedua ada penetapan biaya target dan harga target. Biaya target merupakan metode yang digunakan untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang telah diberikan oleh konsumen. Pada biaya target ini terdapat 2 karakteristik. Karakteristik yang pertama, perusahaan tidak bisa mengendalikan harga. Dan karakteristik yang kedua, produk dinilai dari seberapa baiknya desain dari perusahaan tersebut. Rumus dari biaya target ialah harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.